Oh, host kok. Oh, narasumber cuma diajak ketawa pembukaannya gimana? Pembukaannya ketawa dulu ya. Ada apa, Mas? Tidak apa-apa sih, nggak ada apa-apa, cuma Hostnya siapa? Narasumbernya siapa, Mas? kayaknya Silahkan pilih. Kalau host ya tentu dapat amplop setelah selesai. No. Oh, host dapat AdSense. Narasumber dapat amplop setelah selesai. setelah selesai. Yang mana pilih? Nggak apa-apa. Apa aja. Aduh, Mas. Kok gue jadi hostnya? Lu lah. Siap. Mau bahas apa nih? Roy, Tifa, Denny Indrayana. Ini yang lagi trending topik ya. Oh, ada lagi yang lagi trending topik, Mas. Ada lagi. Budi Ari, Mas. Budi Ari juga ramai. Mau bahas apa ini, Mas? Ternyata Budi Ari kemarin itu viral videonya ya. Tentang? Terkait bahwa sebelum 2029 insting saya itu selesai. Kata dia. Aduh. Kita akan bahas itu, tapi sebelum itu kan kita harus bahas Denny Indrayana dulu. Oke. Soalnya terkait Budi Ari itu ada informasi penting juga yang harus kita sampaikan kan. Maka teman-teman harus nonton juga tuh. Oke. Tapi sebelum itu Denny dulu nih. Denny Indrayana ngapain dibahas, Mas? Denny Indrayana, kata Bang Bill juga kan mengatakan, saya ini profesor katanya. Padahal seharusnya tidak seharusnya dia mengatakan dirinya adalah seorang profesor. Kenapa? Profesor atau itu udah dicabut profesornya? Iya. Jadi kan memang publik akhirnya curiga ke situ kan. Iya. Selalu mencurigai. Profesor itu kan gelar akademik. Yes. Masa profesor kemudian dicampur adukan ketika mau mensayangbarakkan, apalagi misalkan dugaannya ini orientasinya negatif. Oh, jadi Denny Indrayana itu sebut, gue ini kan profesor, jadi nggak sembarangan bikin sayembara gitu atau seperti apa? Iya, ya kalau memang dengan tujuan lain selain daripada akademik, maka kemudian lepaskanlah itu gelar profesor itu. Apalagi gitu. ini orientasi sayembaranya kan negatif. Oh, misalnya mau mengadakan penelitian, nah bolehlah profesor dipakai. Akademik tuh. Kalau ada acara-acara yang hubungannya dengan misalnya Pembicara akademik, pembicara, seminar, nah bolehlah. Jadi narasumber di mana dia diundang Profesor, sesuai keilmuannya misalnya, bolehlah. Nah, tapi ini memang dia sayembara sesuai dengan keinginannya, bolehlah. Boy, tapi boleh aja sih buat dia. Emang buat mereka itu boleh semua. Iya. Boleh semua, nggak apa-apa lah, boleh. Loh, emang udah nggak profesor dia? Memang profesor itu ada persyaratan berapa jam dia harus mengajar atau menjadi guru besar gitu toh? Nah, itu seperti apa, Mas? Itu yang kemudian dicurigai oleh publik. Apa benar katanya ini profesor? Nah, kan akhirnya begitu. Ini sebenarnya salah dia sendiri sih. Ternyata ya kita juga belum tahu lebih jauh ya terkait berapa jam kemudian dia diberikan gelar profesor apa tidaknya. Tapi kan tidak sedikit juga yang diberikan gelar profesor tapi beli ya. Atau gini, Mas, karena itu memang kalau sudah tidak ngajar ya otomatis profesornya udah enggak gitu ya. Saya analogikan begini, Mas. Sama juga menjadi RT. RT kan bukan gelar akademik ya, tapi profesi gitu ya. Profesi. Nah, orang manggil Pak RT melulu toh? Betul. Walaupun dia sudah tidak menjadi RT kan masih tetap dipanggil Pak RT. Betul. Atau seperti ini kali ya. Dia sudah nggak profesor tapi dipanggil profesor terus. Kayak Amin Rais misalnya. Iya, padahal udah dicopot ya. Amin Rais itu. Apa seperti itu kira-kira? Nah, iya makanya ya mungkin semua bisa terjadi. Iya. Maka memang harus kita ulik dan kita teliti kembali. Oke, jadi perlu pendalaman. Butuh pendalaman, Pak. Karena lagi-lagi jangan sampai tadi maling teriak maling. Iya. Orang ingin mensayembarakan apalagi orientasinya adalah negatif, justru dianya negatif. Mas, ngumpulin uang donasi
untuk hadiah sayembara dan sayembaranya itu adalah dalam tanda kutip kejahatan. Sementara di NTT, di Flores, saudara-saudara kita sedang kena musibah gempa bumi. Kenapa 3,5 sekarang sudah sampai 3,5 miliar? Saya baca tanggal terakhir. Yang sudah terkumpul donasi 3,5 miliar yang buat nyerang Gibran itu kan untuk kejahatan tuh. Kenapa nggak didonasikan, disalurkan ke NTT yang lebih butuh dan mereka bertahan hidup? Nah, itulah bedanya kita sama mereka. Weh, sombong lu. Bedanya kita dengan mereka. Asem nih. Ternyata Pak Kiai bisa sombong juga ini. Oh gitu. Apa bedanya? Oke. Beberapa hal. Pertama, bahwa harus kita teliti juga nih, uangnya bener nggak ada ini. Loh, masa namanya donasi, namanya juga donasi. Pak, donasi kan sudah didonasikan. Masa nggak ada? Kan tidak sedikit, kita juga baru mendengarkan kan beberapa donasi itu secara omongan oke, sekian, padahal kan nyatanya sekian, kira-kira begitu. Maka ini yang menjadi tantangan daripada kawan kita juga, Pak Dokter itu kan. Itu uang bener nggak ada kira-kira? Kalau memang ada, saya ikut sayembara, tapi tunjukkan dulu itu uangnya, yang nggak di depan meja kemudian di shoot dan sebagainya. Dan kemudian jangan lupa hadirkan PPATK, kemudian BPK, bahwa uang itu adalah halal atau tidak. Oke. Begitu. Takutnya bagian dari 32 miliar yang dulu takutnya makanya kan PPATK segala macam minta dilibatkan. Betul. Gitu kan. Iya, betul. Siapa tahu kan, siapa tahu. Ternyata ada ditunjukkan. Tidak sama sekali. Nah, lah, ini jangan-jangan hanya sebuah narasi yang jumlahnya sekian tanpa ada bentuk nyata dari uang 3M itu, lalu kemudian memberikan sayembara itu dengan tujuan lain. Dugaan publik adalah hasud. Dugaan publik adalah framing yang justru kemudian ingin menghancurkan kapabilitas atau elektabilitas daripada Wapres sendiri. Memang publik mengatakan itu memang. Nah, terus kalau misalnya nih saya Denny Indrayana, saya buka donasi, open donasi untuk hal tersebut, sayembara itu. Sampean teman dekat saya atau sampean, ya udah Gri, saya juga nyumbang 500 juta. Itu tuh omong doang terus saya catat gitu atau seperti apa? Lah iya, ini seringnya itu omong doang. Bahwa sini saya kasih 500 juta, omong doang, uangnya belum ditransfer, uangnya belum dikasih. Jadi itu adalah tek-tek aja. Jadi sejumlah sampai sekarang yang sudah katanya alhamdulillah banyak sudah dapat dukungan, terkumpul 3,5 miliar. Itu tuh Omdo doang. Saya kira Omdo, saya yakin Omdo. Cuman bacot doang itu? Bacot doang. Masya Allah. Selama belum faktual, terlihat oleh kasat mata, saya katakan itu adalah bacot doang. Ya Allah. Lah terus dari sisi itu saja bacot doang. Iya. Terus bagaimana cara mengvalidasi pelaksanaan sayembara itu, Mas? Ya makanya kemudian ini juga diperhitungkan, dipelajari oleh publik itu bahwa gini, kenapa publik menilai itu punya niat yang lain, niat jelek, katakan bahwa ijazah SMA itu semua juga tahu bahwa Mas Gibran tidak pernah SMA di Indonesia. Artinya memang ijazah Indonesia nggak ada. Iya. Adanya adalah sebuah penyetaraan dari lembaga negara terkait yang kemudian inilah menjadi dasar. Kemudian ada juga ijazah S1-nya kan dari MDIS. Nah, artinya bahwa terkait sayembara ini justru ngibul. Mas, kenapa kok tidak diberlakukan hal yang sama juga ke Pak Prabowo? Nah, yang kita tahu juga bahwa pendidikan Pak Prabowo itu dari SMP, SMA, kuliah itu di luar negeri, pindah-pindah, akademi militernya baru di Indonesia. Iya. Ya, kenapa? Takut lah, Mas. Takut
didor gitu ya. Takut, Mas. Loh, Pak Jokowi diapain juga? Nggih, sabar. Selalu begitu. Jadi justru kemudian dimanfaatkan oleh mereka dengan cara begini untuk mendowngrade elektabilitasnya. Oh, tujuannya ke sana. Prabowo pemimpin nomor 1. Prabowo militer. Ya kan? Artinya kalau militer itu, Mas, ketika memberikan perintah itu sifatnya instruktif. Iya. A adalah A, B adalah B. Kalau sipil, A nyampe sana Z. Iya. Nah, inilah kemudian. Makanya itu takut. Takut lah. Mau berani bagaimana? Oh iya. Takut. Takut didor itu ya? Ya, yang jelas ketakutan lah, yang jelas makanya beraninya cuma satu orang saja. Padahal ini kan satu kesatuan antara capres dengan cawapres, presiden dengan wakil. Mestinya dengan kondisi yang sama demi keadilan dan kebenaran usul semua. Tapi kenapa hanya satu? Artinya diskriminatif. Nah, inilah kemudian indikator bahwa ketakutan. Atau gini deh, supaya nggak hanya ke Pak Prabowo, karena banyak orang-orang pintar di Indonesia ini yang menyempuh pendidikannya di luar negeri, banyak banget. Dari mulai SMP, SMA, kuliah, apalagi kuliah gitu ya. Betul sekali. Nah, kalau kebetulan sekarang juga menjadi pejabat, saya nggak usah tunjukin siapanya gitu ya. Kenapa nggak juga diperlakukan Yang sama. sayembara itu ke yang lainnya juga yang notabene pejabat? Oke, yang sipil anggapnya begitu. Iya. Berarti mendeteksinya gampang, Mas. Bahwa ini punya tujuan bidikan terhadap Gibran atau setidaknya adalah keluarga Jokowi, karena ini adalah keberlanjutan daripada kasus ijazah Pak Jokowi. Dan karena yang dibidik adalah keluarga Pak Jokowi semuanya tanpa terkecuali. Oh, kan kalau begitu melakukan standar ganda dong, Mas. Ya, jelas. Jadi bahasanya begini, ijazah asli, ijazah Mas Gibran dia nggak punya ijazah SMA karena SLTA-nya atau yang sederajat SMA-nya di luar negeri. Ya. Nah, khusus Mas Gibran ya melanggar hukum dan harus mengundurkan diri dari Wapres. Sementara yang lain nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa, betul. Itulah standar gandanya. Aduh. Atau begini, khusus Mas Wapres saya embarakan. Nah, yang lain bebas gitu ya? Bebas. Wah, gile. Masyarakat kayak begini, aduh, dibodoh-bodohin. Jangan sampai percaya ya kayak begini nih. Iya, dibodoh-bodohin. Iya. Terus kemarin juga di iNews. Ketika Roy Suryo itu memaparkan ijazah UTS, itu tidak ada UTS insert ya maksudnya, itu tidak ada jurusan diploma. Di situ hanya kursus lah, English Language Center lah dan sebagainya. Tahu-taunya ada sebuah kebocoran. Ini juga dikatakan oleh Ibu Inalim bahwa ternyata anaknya Haritanu Sudibyo itu lulusan SMA dengan tahun yang sama. Anaknya siapa, Mas? Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. HT. Yang punya iNews. Yang punya iNews. Sama, si ijazahnya kayak Mas Gibran. Sama. Oh, nanti dia akan berdalih. Loh kan dia bukan pejabat publik gitu, Mas. Iya, nah inilah kemudian yang dimaksud standar ganda. Iya. Maka demi keadilan kebenaran mestinya nggak boleh standar ganda, tidak boleh tebang pilih, tidak boleh diskriminatif, A, B, B, kira-kira samakan dong, kira-kira begitu. Oh, atau kalau nggak gini aja, Aiman harus berani mengundang anaknya Haritanu Sudibyo sebagai narasumber di Rakyat Bersuara. Menarik ya. Menarik itu. Iya. Setuju. Iya. Nggak adil banget ya negara ini ya, Mas ya. Nggak adil. Memperlakukan orang ya. Tapi Aiman berani enggak nih? Iya. Oke. Yang kedua tadi apa pembahasannya? Budi Ari. Emang kenapa Budi Ari? Jadi Budi Ari itu seangkatan sampean, teman dekat sampean, Mas. Sebenarnya itu senior. Senior. Dari sisi umur ya. Cuman entah kenapa kemarin ada sebuah pertemuan dengan relawan dengan Pak Jokowi ketika Budi yang lain sebenarnya biasa-biasa aja. Fan-fan saja. Fan-fan aja masalah. ucapannya itu ya. Tapi ketika Budi Ari mengatakan ini memang vulgar sekali bahasanya. Insting saya mengatakan sebelum 2029 itu kelar.
Pak Prabowo maksudnya. Pak Prabowo. Kasarnya ngomong dimaksudkan lah ya. Nah, ini kemudian di framing oleh publik bahwa ada potongan video yang tadi sampai sebutkan itu beredar luas dan viral sekarang. Akhirnya Mas diglorifikasi oleh mereka bahwa inilah sebuah bukti bahwa Pak Jokowi dan keluarganya menginginkan anaknya menjadi presiden dan kemudian mengkudeta. Akhirnya salah satu parti akhirnya diindikasikan itu adalah Oslo katanya. Begitu. Padahal itu adalah pendapat pribadi atau analisa pribadi atau apa yang dilakukan oleh Budi Ari. Iya, yang saya pahami Budi Ari itu mengatakan adalah sebuah narasi yang disampaikan kepada publik saat itu relawan. Ini adalah insting saya, bukan pendapatnya Pak Jokowi. Kita semua dan bukan rencana. Bukan sama sekali. Apalagi Pak Jokowi jawabannya. Jadi diskusi yang keluar dari mulutnya seorang Budi Ari. Iya. Pak Jokowi tidak pernah menjawab loh pernyataan itu. Enggak menjawab sama sekali. Jadi dari narasi itu. Ya, jadi taubahnya ketika kita lagi di warung Indomie sambil ngerokok sambil ngobrol bicara tentang kenegaraan, situasi politik. Taubahnya seperti itu ya. Oke. Bukan rencana. Kalau kita bandingkan dengan mereka yang terang-terangan mau makar, mau kudeta, mau menurunkan, mau bikin kerusuhan, itu gimana, Mas? Nah, itu akhirnya publik mencoba dikait-kaitkan. Itu katanya gerakan-gerakan kudeta Solo lah untuk menurunkan Prabowo lah, menggantikannya Gibran menjadi presiden sebagainya. Itu akhirnya di framing ke arah sana. Arah ke situ. Nah, enggak, Mas. Kalau pernyataannya Budi Ari itu hanya sekedar pendapat pribadi atau insting saya mengatakan gitu ya, itu kan ilusi gitu ya. Nah, kita bandingkan dengan Sunarko, kita bandingkan dengan yang lain-lain yang memang ini Prabowo harus turun ini secepatnya, misalnya nih ya. Dan kelompok-kelompok itu yang sudah memang merencanakan kudeta terang-terangan, seperti siapa pemilik Saiful Mujani ya? Itu kan udah terang-terangan tuh. Betul. Bagaimana dengan yang itu ya? Ya. Kalau dibandingkan dengan ini ya, tidak berusaha untuk membela Budi Ari ya, tapi kan ada comparison-nya gitu. Jelas kalau mereka Sunarko dan kawan-kawan kan terang-terangan ya. Nah, kalau ini adalah sebuah narasi pribadi. Memang saya katakan, saya bilang salah juga ini. Karena dilakukan pada saat pertemuan ada Pak Jokowi. Iya. Padahal dia membahas perihal umum dan sifatnya konsultasi internal. Nah, apalagi videonya itu hanya berdua. Pak Jokowi dengan Budi Ari itu. Seakan-akan ini ingin mengarahkan, akhirnya begitu tuh ya. Seakan ingin mengatakan, ini sengaja diadu domba. Ada sebuah skenario sebelum acara misalnya. Ternyata ini akhirnya publik juga sebagian banyak loh yang mengatakan Budi Ari ini adalah agent of spy lah. Nah, akhirnya kan begitu. Karena tuh tidak sekali Budi Ari itu blunder dalam hal ini. Ingat nggak kita misalkan ketika acara Projo itu? Ulang tahun Projo. Bukan. Rakernas. Kita akan mengganti logo Jokowi menjadi Prabowo. Ingat, ini kan publik. Akhirnya kemudian image yang tersebar di publik ada memang terus terang. Budi Ari begitu dan sebagainya lah kira-kira. Ada dua ketika peristiwa itu, Mas. Satu, Projo. Siapa bilang Projo itu pro Jokowi? Bukan. Nah, satu. Yang kedua adalah mau mengganti logo gambar siluet Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kemudian apa hubungannya Budi Ari ini dengan peristiwa satu, kedua, ketiga? Kayak konsisten blunder gitu? Konsisten tapi blunder, Mas. Orang mau konsisten kebaikan ya. Ini mah konsisten blunder ya. Ya, konsisten misalnya berbuat baiknya misalnya ya. Saya membaca begini tuh, entah ada unsur kesengajaan dari Budi Ari di saat momen itu atau bukan. Yang jelas minimalnya setidaknya bahwa Budi Ari ini mendengar informasi di luar
di luar terkait dengan orang-orang yang secara terus terang akan kemudian mengkudeta dan menurunkan pasukan untuk menurunkan rezim. Mungkin kan perkawanan banyak. Mungkin mendengar akan terjadi sebuah contoh 27 Agustus sekarang akan demo besar misalnya. Ya, analisa sampai nih ya. Terus, nah mungkin setidaknya ini ya bahwa Budi Ari mendengar informasi itu. Oke, terus kemudian image itu disampaikan. Dia berasumsi bahwa nggak sampai 2029 ya akan ada misalkan kios dan sebagainya. Mungkin bicara positif laginya bahwa Budi Ari ingin menyampaikan kepada Pak Jokowi, sampaikanlah misalnya ke Prabowo dan sebagainya. Mungkin ya kita bicara positif fil husnudzon. Nah, jadi yang jelas bahwa keinginan kudeta ini memang ada. Tapi yang jelas yang dikatakan di depan publik itu golongan mereka itu. Iya. Jadi bukan Budi Ari. Yang tadi saya sampaikan itu beberapa orang yang memang secara terang-terangan pengen melakukan kudeta ke Prabowo Gibran. Iya. Pak Ketum, tidak sekali dua kali. Ingat nggak setiap aksi demo ditunggangi dengan teman-temannya Roy Suryo, ibu-ibu. Ingat nggak? Ingat ya, ada ya. Dan mereka selalu ada di mana kemudian mahasiswa. Padahal mahasiswa, dia orang tua. Mahasiswa orang tua ya beda wajahnya. Oh, yang ibu-ibu yang cantik gitu ya? Ibu-ibu. Yang cantik ya? Enggak cantik juga sih. Enggak, yang di kamera iNews itu kelihatan lagi cengkel-cengkel daging yang nyangkut di gigi pakai juga ada. Jari itu loh. Itu juga ada. Oke. Aiman ngundang ibu-ibu ini di depan kamera cengkel-cengkel gini nih. Kelasnya iNews. Ada aja yang kameranya tuh. Di zoom. Aduh, kelasnya iNews kayak begitu. Oke. Orang tua ikut demo. Pakai jaket kuning seakan-akan dirinya adalah mahasiswa tahu-taunya. Ternyata mengikut Roy Suryo, menunggangi kan. Ya artinya kan jelas tuh. Hal yang terlihat sepele sederhana kemudian publik memahami itu. Oh, ternyata golongan mereka ini menunggangi ini. Atau jangan-jangan yang punya skenario lagi. Akhirnya kan begitu. Kita menilainya, publik menilai kan begitu. Mas Budi Ari ini kalau menurut sampean selalu blunder dan mengatakannya beda-beda begitu tuh arahnya kemana sih? Atau maksudnya kemana sih, Mas? Bicara politik. Kalau menurut sampean sendiri? Oke, siap. Bicara politik tidak ada yang 100% tegak lurus bicara politik. Bahwa kemungkinan itu terjadi ya karena dinamis juga ya. Semua tergantung pragmatisme lah ya, finansial dan sebagainya. Oh, jadi ini pragmatisme? Ya kan semua bisa terjadi. Misalkan ada seseorang yang menyuruhnya bahwa udah bikin acara itu, kamu ikuti acara itu, kemudian ketika kamu harus ngomong begini, atau kemudian dilanjutkan dengan ada salah satu yang merekamnya, buktinya itu doang yang tersebar. Yang lain nggak ada video yang lain. Kira-kira ada unsur kira-kira nih ya, memecah antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo yang makin harmonis? Nah, kalau bicara dugaan tadi, opsi yang kedua ini masuknya bahwa ini adalah legend spy yang memang sudah diskenariokan, yang tujuannya tidak lain untuk memecah belah antara Prabowo Jokowi akhirnya. Ini opsi yang kedua. Kalau yang pertama kan kemungkinan tadi masih positif ya, kemungkinan mendengar dari orang lain dia akan ada kudeta golongan-golongan yang diduga narko dan kawan-kawan itu. Yang kedua ini tuh kemungkinan seperti itu, bahwa ini sengaja diskenariokan, disuruh dan sebagainya karena indikatornya hanya dia videonya dan hanya berdua dan hanya dia yang terupload. Video yang lain ada juga. Kita juga pernah misalkan dari kawan kita ada video dan sebagainya, tapi tidak terpublis. Hanya itu yang terpublis. Artinya bahwa ketika itu terpublis, image masyarakat, oh Prabowo akan marah dong dengan video itu terhadap siapa, Pak? Marah Jokowi. Pak Jokowi. Soalnya Pak Jokowi di dalam video ada di sampingnya Budi Ari. Dan berdua itu berdampingan. Prabowo marah besar lah ke Pak Jokowi. Akhirnya inilah terjadi kemudian stagnasi, pisah dan sebagainya. Nah ini tidak salah juga ketika dulu misalkan mulai baru jadi saja matahari kembar lah, kemudian ada wapres terpisah dari bangku presiden lah, bersama dengan menteri lah, ada pemisahan dari golongan-golongan Roy Suryo juga kawan-kawannya yang ingin memakzulkan Prabowo dan Gibran lah dan sebagainya, dan Gibran diangkat isunya ingin jadi presiden lah dan sebagainya, selalu menjadi amunisi mereka itu. Segala terjadi
Mereka itu orang-orang, kelompok-kelompok yang memang konsisten berusaha untuk memisahkan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Cocok. Iya, Gitu. iya. Nah, itu opsi yang kedua. Saya kira arahnya ke sana. Oh, aduh, rada itu juga sih Mas. Mungkin, I don't know. Ketika itu ya udah terus terang bahwa Projo itu bukan pro Jokowi, terus pengen menggantikan siluet Pak Jokowi, terus kemudian ya nggak tahu tiba-tiba sekarang ada acara Pak Jokowi di sampingnya seperti berpendapat bahwa mengisukan bisa jadi tidak sampai 2029 ngomongnya di samping Pak Jokowi. Di samping Pak Jokowi. Kalau orang Jawa bilang itu kok ngeraupin tai ke muka Pak Jokowi beneran gitu ya? Itu karena indikator yang disebar di publis itu hanya itu videonya. Iya. Kenapa video awal dan akhir yang nggak ada? Hanya itu saja. Ucapan daripada Pak Budi Arinya saja. Ya sengaja memang untuk memecah keduanya antara Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu. Wah, opsi yang kedua itu. Iya. Waduh. Aduh, nggak tahu. itu karena kita bukan orang politik ya, jadi saya hanya bisa waduh itu yang kita pikirin kan normatif aja gitu, Mas. Ya, tidak pernah memikirkan ya di depan layar, di balik layar, nggak memikirkan begitu. Iya. Ya yang lempeng-lempeng aja gitu. Lempeng-lempeng aja kita ini. Jadi waduh. Kalau benar adanya, ya waduh lagi, Mas. Waduh lagi. Ya. Gini. Tapi yang jelas beberapa juga bocoran pada saat acara tersebut, ya kelihatan juga tidak sama sekali merespon, apalagi menginstruksikan, dan lain-lainnya. Tapi gini sih, Mas. Walaupun seperti itu, si Budi Ari menyampaikan atau berstatement seperti itu, ada Pak Jokowi di situ. Saya sih jelas-jelas tidak meyakini bahwa itu terconnected dengan semacam instruksi, arahan atau apa, atau rencana apalagi gitu ya. Sama sekali aku nggak percaya itu gitu ya, karena Pak Jokowi itu selalu jaga kondisivitas, jaga situasi negara, jaga Pak Prabowo, jaga Mas Gibran. Betul. Kepentingan negara jauh lebih penting dibanding kepentingan pribadi dan kelompok. Kan selalu begitu. Selalu begitu. Itu. Malah yang terakhir itu masih beliau amankan Prabowo Gibran 2 periode. Iya. Nah, beliau masih begitu gitu ya. Makanya. Nah, kalau kemudian Budi Ari, ya itu tadi yang kami sayangkan ada Pak Jokowinya di situ gitu. Walaupun ya lagi-lagi itu semacam statement pribadi, pendapat atau apa kata sampean tadi itu, pendapatnya Budi Ari pribadi lah. Iya, pribadi. Gitu. Narasi pribadi. Aduh, ya udahlah mudah-mudahan. Terus apa lagi yang sampean cermati, Mas? Yang terpenting bahwa ketika itu menjadi narasi pribadi, terbukti bahwa jawaban Pak Jokowi itu tidak menjawab dari sebuah sama sekali tidak merespon terhadap tidak, itu kan pernyataannya itu. Iya. Sama sekali tidak digubris, sama sekali tidak dijawab sama sekali. Dan bahkan bahwa tadi seperti Mas bilang bahwa Pak Jokowi selalu menginstruksikan bahwa jaga Prabowo Gibran lah, terus komitmen lah, terus menjaga stabilitas nasional, ya enggak, kita juga tidak boleh kemajon, harus saling menghormati, gitulah kira-kira. Nah, ini artinya bahwa benar-benar tidak digubris, dan kemudian Pak Jokowi menginginkan stabilitas nasional itu segalanya kondusif semuanya, pengennya begitu. Iya. Aku menjadi jauh lebih percaya ini sih, Mas, daripada statement Budi Ari. Kenapa? Karena ya sebenarnya sih hari ini
tidak ada yang perlu dikhawatirkan seperti beberapa orang di luaran sana, termasuk jenderal dan macam-macam yang terus-menerus menyuarakan ke Pak Prabowo secara negatif. Karena apa? Ekonomi juga baik. Pertumbuhan ekonomi 5%. Inflasi terjaga. Ya, kalaupun kemudian di framing ada beberapa program yang masih belum berjalan sempurna, ya karena memang baru awal-awal dan perlu perbaikan. Artinya masih ada trial and error. Ya, sebuah program kan tentu trial and error itu ya sangat wajar sekali. Kemudian dalam perjalanannya banyak sekali dilakukan perbaikan. MBG misalkan, Merah Putih, Koperasi Merah Putih misalkan. Ya, tapi bahwa itu pro rakyat dan itu bagus banget kan, itu yang harus dikawal. Ada kekurangannya, kita perbaiki, gitulah kira-kira lah. Kita kayak gua. Kita bukan penyelenggara. kayak gua pejabat ini kepala BGN, staf sus. Ya kali aja Mas. Iya. Enggak bercanda. Nah, itu loh kalau kemudian itu di vonis sebuah kegagalan, ya enggak juga. Wong pemerintahan baru berjalan 2 tahun pun kan Oktober besok. Ya. Ini apa nih, Agustus ya? Belum ada 2 tahun gitu. Agustus, September, Oktober. Ya, 2 bulan lagi. Setahun 10 bulan. Sementara ya masih ada 3 tahun yang kita bisa, kok kita sih? Yang pemerintah bisa melakukan perbaikan. Itu namanya insting. Oh, insting kata Budi Ari kan tadi insting. Insting. Sedangkan ngomong begini tuh insting. Betul. Suatu saat akan menjadi. Amin. Itu insting. Oh, berarti seolah-olah saya menjadi bagian atau pelaku dalam sebuah pemerintah dong. Iya, penyelenggara. Sama Budi Ari kalau insting seolah-olah merasa dia bagian dari yang iya benar. Ya kan begitu. Enggak. Mungkin dia hanya mendengar banyak cerita dan tahu melihat situasi yang tadi sampean sebagai pengantar tadi. Kemudian dia ya mengeluarkan insting itu. Oke. Kok jadi gua sih Mas ini? Kebalik gara-gara terus ditanya ini jadi. Enggak, gara-gara kalau narasumber itu dapat amplop. Kalau host itu paling dapat esen. Rupanya sampean milih yang dapat amplop. Keluar dari sini langsung dapat amplop. Makanya dia pilih narsum nih. Waduh. Gara-gara suruh milih jadi saya diam aja. Lebih memilih amplop. Tapi narsum itu tidak ada hak untuk upload video loh Mas. Iya benar. Iyalah. Yang punya hak upload video kan hostnya. Jadi sampean nggak boleh upload nanti Mas. Iya benar. Tapi ini kan collab. Wah. Dan nggak dapet amplop. Iya. Iya. Oke. Ada lagi Mas yang mau disampaikan? Kalau perkembangan Roy Tiva bagaimana ini? Saya kayak perasaan ini gantian ini. Agak berkurang ini di medsos ini. Gini, saya sampaikan secara general ya. Saya masih pegang statement bahwa apapun liku-likunya, nggak tahu cepat atau lambat proses peradilannya, bahwa Tiva dan Roy Suryo tidak akan ditahan atau menjalani hukuman. Nah kalau begitu gimana caranya? Nggak tahu. Kan saya udah bilang, apapun lika-likunya. Terus gimana vonisnya? Ya mungkin vonis, tapi percobaan misalnya. Kan bisa juga. Habis vonis diamnestikan? Ya, habis vonis, amnesti misalnya. Kan bisa juga. Atau whatever lah. Ya, tetap saya berstatement, Roy Suryo dan Tiva tidak akan ditahan atau tidak akan bisa menjalani hukuman atau boleh dibilang bebas. Terus bagaimana statusnya dengan tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu? Ya itu nanti kita coba lihat di peradilan lah ya. Di luar itu komitmennya Pak Jokowi akan datang ke pengadilan membawa ijazah SD, SMP, SMA
dan S1 itu sekarang disita di JPU, tapi nanti dipinjam untuk ditunjukkan di sidang. Nah, dari situ kemudian dinyatakan oleh pengadilan ijazahnya asli. Beliau hanya perlu forum itu. Bagaimana terhadap penuduhnya? Pak Jokowi juga akan, ya monggo aja proses hukum. Silakan hukum. Tapi ya kalau boleh dimohonkan, hukum seringan-ringannya. Itu Pak Jokowi, itu dari Pak Jokowi. Tapi andai kata terjadi nih, Mas, ada sebuah vonis, artinya tidak dihukum lah ya, walaupun ada vonis, tahanan tidak sebagainya. Justru bukankah ini menjadi presiden buruk ya? Iya. Penegakan hukum kita kok ternyata bisa dipolitisir dengan mudahnya. Lah, namanya juga dipolitisir. Pengen mengambil angle dari politisasinya ini, Mas. Apa itu? Ya tergantung siapa yang memang berkehendak ini. Yang berkehendak ini panjang, kemudian Pak Jokowi kelelahan dengan prosesnya, kemudian orang menjadi tidak percaya sama Pak Jokowi, artinya kan lawan politiknya Pak Jokowi yang mempolitisasi kasus ini. Gampang bacaannya begitu. Pasti. Nah, kebalikannya, kalau kemudian hukum ini berjalan normal, ya sesuai dengan norma-norma hukum, dalam prosesnya, dalam keputusan atau vonisnya, Pak Jokowi menang. Dan ketika Pak Jokowi menang, simpatik masyarakat terhadap Pak Jokowi makin bertambah tinggi. Ketika makin bertambah tinggi simpatiknya masyarakat terhadap Pak Jokowi, lawan politiknya langsung drop. Down, habis. Ketika habis, otomatis elektabilitasnya mereka juga akan drop. Udah drop lagi. Kebayang kan, Mas? Nah, ini tinggal pilih. Nah, dugaan saya yang tadi yang pertama, nomor 1. Itu. Mau itu kawan, mau itu sahabat karib, teman dekat, relasi yang akrab, politik nggak peduli itu. Iya. Politik hanya peduli ya gimana caranya gua menang, tidak kalah dengan Pak Jokowi. Gitu. Nah, ini kan harapan publik, Mas ya, harapan saya kira keinginan sebagian besar masyarakat Indonesia agar tidak menjadi presiden buruk. Penegakan hukum di Indonesia mestinya dituntaskan. Artinya bukan hanya kemudian orang itu dengan mudahnya memfitnah, menghasut, mendiskreditkan orang, tapi justru tidak ada konsekuensi hukumnya pada akhirnya. Bahkan ini juga ditiru oleh bukan hanya kasus-kasus seperti ini, tetapi kasus korupsi pun akhirnya ditiru. Iya. Kemarin saja. Iya. Febri ya, ada sebuah pra-peradilan. Iya. Berapa kali? Udah 2 kali kan? Iya, 2 kali. Nah, ini gegara kemudian diawali dengan kasus seperti ini yang sebenarnya remeh-temeh dan mudah sekali bagi publik melihatnya, sederhana sekali, tapi justru penegakan hukumnya tidak maksimal, akhirnya ditiru kasus yang berbeda jauh. Coba korupsi, apakah nanti hukum Indonesia selalu seperti ini? Justru sebenarnya bagi publik ini gampangnya apa? Negara intervensi, negara atensikan itu. Coba selesaikan itu. Ya tapi kalau ada kepentingan politik kan tidak bisa berpikir normal yang seperti sampaikan, Mas. Betul. Normalnya seperti itu. Ya berarti artinya nggak apa-apa, Mas. Mereka tidak berpikir impact panjangnya. Apa itu? Ini menjadi role model case-nya Roy Suryo ini dengan berlarut-larut karena ada kepentingan politik. Mereka yang berkepentingan politik ini nggak mengabaikan impact besarnya. Apa itu? Yang tadi sampaikan, ya mereka nanti akan ngikutin apa yang sudah terjadi seperti ini. Iya. Nah, misalnya nanti ketika suatu saat kasusnya ini menimpa mereka yang mendapat keuntungan dari sini, ada sisi lain bakal mereka akan mendapat ketimpa yang negatif dari kebalikannya, Mas. Pasti. Suatu saat nanti pasti akan terjadi seperti itu. Sudah terjadi. Tapi terselamatkan, Mas, dengan adanya SEMA, Mas. Nah, ya, adanya SEMA terselamatkan tapi belum terbukti. Baru masih proses lah. Buktinya Febri masih jalan. Roy Suryo sekarang belum kelar. Tifa juga 2 kali kan? sudah, kedua tapi dicabut secara resmi. Yang keduanya
dan tanggal 27 besok akan ada sidang. Sidang langsung masuk tuh tidak pokok perkara. Tidak ada eksepsi, tidak ada dakwaan lagi. Langsung ke pokok perkara itu habis surat dakwaan itu. Nah, tapi eksepsinya memang di akhir. Eksepsinya di akhir setelah pembuktian perkara itu. Nah, ya harusnya mudah. Iya. Susah amat ya. Akhirnya jadinya kan politik begini. Pejabat yang kita pilih kok begini. Akhirnya begitu loh. Sampai nanyain Roy Suryo yang nggak ada kabarnya. Bukannya masih tampil di Rakyat Bersuara kemarin? Iya, masih tampil, tapi nampilinya itu lebih greget kepada Sayembara Denny Indrayana. Artinya prosesi dia di pra-peradilannya, di persidangan jaktimnya itu tidak spesifik ke arah ke sana. Jadi seakan ijazah ini agak drop, tapi kemudian berpindah kepada Sayembara Denny Indrayana pembahasannya. Nah, apakah ini juga yang dialihkan oleh mereka atau bagaimana ya? Rakyat Bersuara nih. Iya. Pembahasannya kan arahnya ke sana dia digiring. Iya. Ya wes, Siap. Udah malam. Siap. Besok mau berangkat. Sampai ikut Mas ke NTT, Mas? Ikut dong. Besok 4 orang. Saya, Opung, Mas Yahya, sama lagi Mas Rahmat, Bang Rahmat. Berangkat ke NTT flight jam 9. Jam 9. Perkiraan jam 1 lah nyampe ya. Ya. Nah, tadi kita udah rapat koordinasi juga dengan teman-teman posko yang ada di sana. Betul. Untuk menyalurkan bantuan Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara semuanya yang sudah terkumpul diamanahkan kepada kami. Totally sekitar 118 juta something. Ya. Wish. Enggak nyangka kalau sampai terkumpul segitu, Mas. Iya. Itu juga dari sedikit menjadi bukit. Iya. Apalagi nanti kalau ya kita tidak berharap ada bencana lagi ya. Iya. Tapi setidaknya ini adalah kesadaran teman-teman terhadap saudara-saudara kita yang terkena musibah. Betul sekali. Plus mudah-mudahan YouTube Nusantara yang dikasih amanah, yang dikasih mandat, amanah menjalankan titipan ini, mudah-mudahan Mas. Ya. Sampai pernyataan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oh iya, lupa. Kepada netizen Nusantara dan YouTuber Nusantara dan seluruh masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap dan mempercayakan terhadap kami untuk memberikan amanah itu ke NTT. Sekali lagi ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami berharap dan kami berdoa semoga semuanya disehatkan selalu dan rezekinya tentu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, saya Agrifana nih. Yahya Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.